Pasca lengser dari jabatan, Joko Widodo rajin bertemu dengan sejumlah calon kepala daerah. Untuk apa? Sobat, kita tahu bahwa Presiden Jokowi telah lengser dari jabatannya. Sejak itu, Jokowi bersama Ibu Iriana kembali ke Solo dan menjadi warga biasa. Sebagai warga biasa, kesehariannya, Jokowi dan Ibu Iriana makan bersama, minum bersama, menerima tamu bersama, dan jalan-jalan bersama. Mereka bercerita bersama warga di sekitar dan juga di rumah-rumah makan milik warga. Di rumah makan atau juga angkringan milik warga sekitar di Solo, Jokowi dan Ibu Iriana menikmati kuliner olahan warga yang enak dan gurih, yang ditemani teh manis ala Solo. Keduanya terus menyapa warga dan memberi salam dengan masyarakat yang ditemui. Walau sudah tak lagi memimpin Indonesia, warga rupanya masih saja mengerumuni setiap kali Jokowi dan Iriana keluar rumah. Mereka pun berdesakan dan mengajak foto bersama. Bukan hanya melayani atau menyapa dan memberi salam. Walau sudah purna tugas, Jokowi masih saja menampung aspirasi masyarakat yang datang mengeluhkan sejumlah persoalan yang belum diselesaikan selama menjadi presiden. Tapi Jokowi rupanya paham kalau dirinya tidak lagi jadi presiden. Ia menerima keluhan warga sebagai masyarakat biasa dan akan menyampaikan kepada pihak yang berwenang. Salah satunya, seperti yang diunggah di akun Instagram Joko Widodo. Video tersebut menerangkan seorang perempuan yang menyampaikan masalah tanah dalam pembangunan tol di Samarinda. Jokowi menerima keluhan perempuan itu dari atas mobil yang dikawal sejumlah pasukan pengaman presiden. Kepada perempuan itu, Jokowi berjanji akan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang untuk diselesaikan. Momen lain, yakni Jokowi menerima sejumlah tamu negara dan para calon kepala daerah. Pada tanggal 4 November tahun 2024, Presiden ke-7 itu membagikan sebuah foto momen pertemuan bersama Presiden ke-8 Prabowo Subianto di kediamannya. Dalam keterangannya, Jokowi mengaku sangat senang sekali ketika Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri berkunjung ke kediamannya. Pada pertemuan itu, Jokowi mengajak Prabowo Subianto untuk menikmati makan malam di rumah makan sekitar kediamannya. Ia berpesan dan mendoakan Presiden Prabowo agar diberi kelancaran dan kesehatannya di tengah semangatnya membangun Indonesia. Terima kasih Pak Prabowo. Sebagai sahabat, doa dan support saya selalu menyertai Bapak Presiden. Begitu tulis Jokowi melalui akun Instagram @jokowi pada tanggal 5 November tahun 2024. Selepas kunjungan Prabowo Subianto, sejumlah kepala daerah secara beruntun datang menemui Jokowi. Terlepas dari diundang langsung oleh Jokowi atau tidak, yang jelas banyak calon kepala daerah dari sejumlah daerah di Indonesia menemui Joko Widodo. Beberapa video pun diunggah di sejumlah media sosial yang menjelaskan pertemuan yang boleh disebut sangat politis itu. Tidak terlihat ada diskusi antara Jokowi dan orang-orang dalam pertemuan tersebut. Hanya saja, Jokowi menyampaikan beberapa pesan titipan. Dalam pesan titipan itu, Jokowi menitipkan sejumlah program atau proyek yang belum diselesaikan selama ia memimpin. Jokowi berharap agar para kepala daerah terpilih nantinya dapat memperhatikan kesehatan lingkungan hidup, alam, budaya, dan pariwisata. Para petani, nelayan dan buruh dari sejumlah sektor harus diberi ruang untuk mendapatkan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan disiapkan anggaran untuk memperlancar pelayanan publik yang sehat dan prima. Tolong perhatikan infrastruktur pertanian, nelayan, para guru, kesehatan dan pendidikan. Kesehatan lingkungan, alam, budaya dan pariwisata harus membuka ruang dalam mendukung pembangunan di daerah. Kira-kira begitu harapan dari pesan titipan yang disampaikan oleh Presiden 2 periode itu. Jokowi berpesan, bagi siapa saja calon kepala daerah boleh datang dan berdiskusi untuk pembangunan daerah dan Indonesia. Datang saja ke sini. Saya terbuka call untuk semua, dan saya pasti terima, ujar Jokowi. Mengutip tirto.id, Jokowi mengatakan, para kepala daerah menemui dirinya lantaran memiliki data keunggulan dan masalah masing-masing daerah. Saya kan punya data bahwa di daerah ini, perlu diperhatikan itu. Misalnya pertaniannya, perkebunan dan kopinya. Atau di daerah lain infrastrukturnya perlu diperhatikan, tutur Jokowi.
Disinggung soal pandangan sejumlah pengamat politik bahwa dirinya masih menjadi penentu elektabilitas para kontestan Pilkada 2024, Jokowi menyebut dirinya sudah pensiun. Dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Wong sudah pensiun kok, sudah purna tugas. Ditanyakan saja ke yang survei. Kalau saya ya, Wong sudah nggak menjabat, sudah purna tugas, sudah pensiun. Apa sih pengaruhnya? Urai Jokowi. Di pihak lain, Jokowi tampil di publik, di panggung kampanye seakan sebagai juru kampanye politik salah satu pasangan calon di Pilgub Jawa Tengah dan Pilwalkot Solo. Lalu, siapa saja para calon kepala daerah yang menemui Jokowi di tengah ramainya kampanye politik pemilu 2024? Mereka datang dari berbagai daerah, kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Adapun banyak calon kepala daerah yang disebutkan diundang Jokowi.